Kampung nan jauh di mata, gunung sansai bakul ya. Nah, lagu yang baru saja saya nyanyikan tentang seseorang yang perlahan melupakan kampung halamannya. Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan, saya Niputu Tasya Rahayuni dari SMP Negeri 1 Semadeg Barat, Kabupaten Tabanan. Akan membawakan sebuah legenda dari Minangkabau, Malin Kundang. Di sebuah desa kecil, tepatnya di pesisir pantai air manis yang sunyi dan penuh keterbatasan hasil laut, tinggallah seorang anak bernama Malin Kundang bersama ibunya yang menjadi satu-satunya tempat untuk mencari nafkah. Malin dan ibunya selalu berusaha keras untuk mencari nafkah tanpa kenal lelah. Malin adalah anak yang rajin. Ia selalu membantu ibunya untuk mencari nafkah di pantai. Suatu hari ketika matahari mulai meninggi, jaring yang ia lemparkan ke laut terasa begitu berat. Dengan sekuat tenaga ia menariknya. Dan betapa terkejutnya ia, seekor ikan besar tertangkap di dalamnya. Malin merasa begitu bahagia. Bu, lihat, aku mendapatkan ikan yang sangat besar. Hari ini kita bisa makan enak, Bu. Yeay, nyam nyam nyam. Alhamdulillah, Nak. Selama kita mau berusaha, Tuhan pasti memberi kita rezeki. Ayo, Nak, kita pulang. Malin pun segera pulang membawa hasil tangkapannya dan menyerahkan ikan tersebut kepada ibunya. Sampai di rumah, Malin langsung mengejar ayam kesayangannya, si Muri. Aduh, sakit sekali. Ibu, tolong aku, Bu. Sang ibu pun segera menolongnya dengan penuh kasih sayang. Ya ampun, Nak. Sini ibu obati. Sabar ya, Nak. Luka ini pasti akan sembuh. Tapi bekasnya akan tetap ada, Nak. Tanpa terasa, Malin tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan dan gagah. Suatu hari, di sanalah Malin ingin pergi merantau ke negeri seberang. Malin pun menyampaikan tujuannya pada ibunya. Ibu, aku tidak mau selamanya hidup dalam kemiskinan seperti ini, Bu. Aku ingin merantau. Aku ingin mengubah nasib kita, Bu. Jangan, Nak. Kamu adalah satu-satunya yang ibu punya. Tenanglah, Bu. Aku pasti akan kembali dan menjadi orang sukses yang akan membawa ibu hidup lebih baik, Bu. Baiklah, Nak, jika itu pilihanmu. Namun, ingat satu hal. Jangan pernah lupakan ibu, Nak. Sang ibu pun merelakan kepergian Malin. Malin meninggalkan ibunya dan memulai perjalanannya menuju negeri seberang. Saat tiba di sebuah kapal, dia bersembunyi di balik sebuah peti kayu. Kapal itu pun berlayar. Laut pun dia terjang. Ombak bergulung, angin bertiup kencang. Tiba-tiba sekelompok bajak laut menyerang kapal itu. Dalam sekejap dikuasai oleh bajak laut. Sementara
kapal itu telah dikuasai, di balik peti, Malin hanya bisa diam dalam ketakutan. Kapal itu terombang-ambing di tengah laut. Akhirnya terdampar di sebuah pantai. Di sana, Malin mulai bekerja keras tanpa mengenal lelah. Karena itulah, kini Malin menjadi seorang saudagar kaya raya. Memiliki kapal besar, puluhan awak kapal. Selain itu, dia juga menikah dengan seorang wanita cantik. Aku berhasil, aku sukses, aku bukan Malin yang dulu. Suatu saat, Malin bersama istrinya berlayar menyeberangi lautan dengan kapalnya dan merapat di pesisir kampung halamannya. Saat Malin turun dari kapal bersama istrinya, Ibu Malin tidak sengaja melihat dan mengira Malin akan menjemputnya pulang. Malin, Malin anakku. Akhirnya kamu pulang, Nak. Kanda, siapa wanita itu? Apa benar dia ibumu? Kanda tidak mengenalnya, hanya pengemis tua. Malin Kundang terdiam, tatapannya dingin dan geram. Malin anakku, aku ibumu. Kamu tidak mengenalku. Tidak, ibuku sudah lama mati. Jangan mengaku-ngaku. Kamu pasti Malin anakku. Lihatlah bekas luka di tanganmu. Itu pasti Malin anakku. Diam! Aku tidak mengenalmu. Pergi! Aku tidak mengenalmu. Ya Tuhan, jika benar dia Malin anakku, akan kukutuk atas kedurhakaannya menjadi batu. Langit pun seketika gelap, petir menyambar. Mungkin alam merestui kutukan itu. Di sanalah tubuh Malin mulai bergetar. Badannya tidak bisa bergerak. Seolah tubuhnya terkunci. Ia mulai panik dan menangis. Namun tubuhnya semakin kaku. Tidak, tidak. Kenapa badanku seperti ini? Ibu, maafkan aku, Bu. Aku menyesal. Lututnya melemah, bersimpuh di tanah, seolah memohon maaf. Akhirnya, Malin Kundang pun berubah menjadi batu. Sejak saat itulah, hanya tinggal penyesalan yang tak bisa diulang. Sadarilah bahwa kutukan orang tua berbahaya. Demikianlah legenda yang saya bawakan. Semoga dapat kita renungkan bersama. Om Santi Santi, Santi Om.